Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali pada mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu sediaan emulgel ya teman-teman. Oke, baik. Jadi contoh produk di pasaran yang berbentuk emulgel itu rata-rata adalah produk-produk yang menggunakan zat aktif diklofenak sodium ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa merek yaitu Aclonac, Hot DCl, Voltaren dan Voltarol. Nah, jadi teman-teman apa itu sediaan emulgel? Jadi suatu sediaan di mana kombinasi antara sistem emulsi dengan sistem gel yang kemudian membentuk sebuah sediaan baru. Maka sediaan tersebut akan kita sebut dengan sediaan emulgel. Nah, secara penampakan, teman-teman, apa bedanya dengan sediaan gel maupun sediaan emulsi biasa? Jadi ada beberapa kelebihan sediaan emulgel jika dibandingkan dengan sediaan yang emulsi atau gel biasa. Di antaranya adalah sediaan emulsi gel atau emulgel itu dia berbentuk atau berwarna putih mirip dengan sediaan emulsi, tetapi dia cenderung lebih mengkilap atau glossy ya teman-teman. Nah selain itu teksturnya itu lebih kenyal jika dibandingkan dengan sediaan emulsi. Nah jadi kalau sifat yang diambil dari gel untuk sediaan emulgel ini adalah sifat kenyal dan mengkilapnya ya teman-teman. Nah sehingga memang adanya sediaan emulgel ini diharapkan dapat menggabungkan keunggulan-keunggulan dari sediaan emulsi dan gel biasa. Nah, apa saja kira-kira keuntungan sediaan emulgel atau kekurangannya, teman-teman? Coba kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama adalah pada sediaan emulgel, jika ada zat aktif obat yang mempunyai sifat hidrofobik ya atau tidak suka air, maka dapat lebih mudah dicampurkan dalam sistem gel saat dalam sistem emulsi. Artinya jika kita mempunyai zat aktif yang bersifat hidrofobik, nanti akan kita campurkan di fase minyak pada saat pembentukan sediaan emulsi, dan nanti setelah terbentuk emulsi baru kita campurkan dengan sistem gel. Nah hal ini tentu saja akan jauh lebih memudahkan kita daripada kita harus mencampurkan suatu zat yang sifatnya hidrofobik langsung ke dalam basis gel biasa. Karena memang basis gel, terutama basis gel yang hidrokoloid ya, dia memang pelarut utamanya adalah hanya air, sehingga kurang cocok atau kurang sesuai untuk digunakan membuat sediaan-sediaan obat yang bersifat hidrofobik. Kemudian yang kedua adalah memiliki stabilitas yang lebih baik. Nah, stabilitas yang lebih baik ini tentu saja kajiannya adalah berdasarkan pada jika kita bandingkan dengan sediaan emulsi, gel atau sediaan semi solid yang lainnya ya teman-teman pada keadaan yang umum gitu. Jadi dengan adanya sistem emulsi yang kemudian distabilkan dengan sistem gel, maka diharapkan selain dapat menjadi karier atau pembawa obat-obat yang bersifat hidrofobik tadi, dua sistem ini tadi diharapkan dapat sekaligus meningkatkan stabilitas dari sediaan emulgel tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki pelepasan obat di awal yang lebih baik. Nah, ini tentu saja adalah untuk obat-obatan yang bersifat hidrofobik tadi ya teman-teman. Jika dibandingkan dengan dia berada pada basis yang hanya berminyak saja, contohnya adalah salep, maka dia akan memiliki pelepasan obat yang lebih mudah jika dibandingkan dengan sediaan salep atau sediaan ointment, teman-teman. Nah, ini tentu saja menawarkan keuntungan dan diharapkan dapat mempercepat efek yang terjadi pada penggunaan sediaan emulgel ini tadi. Kemudian selanjutnya adalah sediaan emulgel pada proses pembuatannya tidak membutuhkan sonikasi yang intensif. Sonikasi di sini maksudnya adalah proses pengadukan yang intensif ya, teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Untuk poin ini, teman-teman, itu adalah jika dibandingkan pada pembuatan emulsi biasa. Nah, apa perbedaannya?
Jadi pada waktu kita membuat sediaan emulgel, maka nanti proporsi basisnya itu kan akan terbagi dua, yaitu proporsi basis emulsi dengan proporsi basis gel. Nah, tentu saja proses pengadukan pada masing-masing proporsi basis ini sebelum nanti dicampur akhir ya teman-teman, itu tentu saja proses pengadukannya jauh lebih kecil atau jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan pada waktu kita membentuk sediaan emulsi atau sediaan gel dalam jumlah yang satu bagian atau bukan berupa proporsi. Kemudian, sediaan emulgel juga menawarkan pelepasan obat terkontrol yang dapat dicapai jika dibutuhkan. Artinya dengan adanya matriks emulsi dan adanya matriks gel yang bergabung di dalam sediaan emulgel ini memungkinkan untuk memodifikasi atau mengontrol pelepasan obat jika memang sistem pelepasan obat tersebut dibutuhkan. Tentu saja dengan menggunakan atau memainkan matriks basis emulsi dan basis gel yang ada di situ, nanti diharapkan dapat memberikan atau dapat dimodifikasi pelepasan obatnya. Kemudian tentu saja karena penggunaan emulgel terutama digunakan untuk topikal ya teman-teman, maka apabila emulgel ini kemudian didesain untuk bisa menembus sawar atau barrier kulit sehingga dia dapat mencapai pembuluh darah dan akhirnya dapat berefek sistemik, tentu saja ini akan menawarkan untuk suatu obat itu terhindar dari metabolisme obat lintas pertama. Nah, keuntungan jika obat terhindar dari metabolisme obat lintas pertama antara lain adalah secara efek diharapkan dapat lebih cepat, dan yang kedua tentu saja ketersediaan hayatinya itu jauh lebih besar daripada obat-obat yang mengalami metabolisme obat lintas pertama. Sehingga kalau teman-teman baca ya, salah satu produk atau beberapa produk yang memang didesain beredar di Indonesia dalam bentuk sediaan emulgel, itu kita kenal dengan sediaan emulgel transdermal. Artinya, suatu sediaan yang dia diaplikasikan secara topikal, yaitu di atas permukaan kulit, tetapi efeknya nanti diharapkan sediaan tersebut zat aktifnya dapat menembus barrier-barrier yang ada pada lapisan-lapisan kulit, sehingga kemudian dia nanti dapat mencapai pembuluh darah dan akhirnya dapat memberikan efek yang sistemik atau dapat beredar ke seluruh tubuh. Nah, biasanya teman-teman pada sediaan emulgel transdermal ini itu ketersediaan hayatinya itu kurang lebih 10% dari dosis yang diberikan atau dosis awal yang dibuat pada sediaan tersebut. Jadi kalau misalnya dosis obatnya dibuat misalnya 25 mg per gram sediaan, maka nanti ketersediaan hayatinya itu diperkirakan adalah 2,5 mg. Nah, kemudian setelah kita berbicara mengenai keuntungan sediaan emulgel, kita mulai menginjak ke apa saja sih kekurangan dari sediaan emulgel ini tadi. Nah, sediaan emulgel ada beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah kalau kita berbicara mengenai sediaan emulgel yang nantinya akan digunakan secara topikal dan nanti diharapkan dapat memberikan efek sistemik ya. Tadi sistemnya adalah dibuat sistem transdermal, teman-teman. Nah, maka obat yang memiliki bobot molekul dan memiliki ukuran partikel yang besar itu akan sulit diserap melalui jaringan kulit. Nah, tentu saja ini memerlukan pertimbangan atau perhatian khusus dalam memformulasi apabila ingin memformulasikan obat-obat yang memiliki ini tadi, bobot molekul atau ukuran partikel yang besar. Tentu saja harus diambil langkah-langkah, contohnya adalah untuk menyeleksi zat aktif atau jenis zat aktif yang cocok untuk digunakan atau dibawa dalam sediaan emulgel transdermal ini tadi. Kemudian yang kedua, karena sediaan emulgel ini akan digunakan secara topikal, maka
akan tetap muncul adanya potensi iritasi atau dermatitis kontak pada pasien-pasien yang memang mempunyai alergi atau hipersensitivitas terhadap zat-zat tertentu secara topikal. Nah, kalau ini ya tentu saja kita mencoba untuk membuat formulasi dengan menggunakan bahan yang bersifat non-iritatif atau minim untuk menyebabkan gejala dermatitis kontak ini tadi. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan terbentuknya bubble atau gelembung udara yang terjebak di dalam sediaan pada saat pembentukan emulgel. Nah, tentu saja teman-teman, gelembung udara yang terjebak dalam pembuatan emulgel itu akan menyebabkan beberapa kerugian. Yang pertama adalah nanti sediaan yang terbentuk itu cenderung mempunyai volume yang lebih besar daripada yang seharusnya. Ya, jadi dia itu terlihat mengembang atau mempunyai volume yang banyak, tetapi jika kita timbang itu dia beratnya tidak sesuai dengan volumenya, seperti itu. Nah, itu menandakan adanya atau mencirikan adanya gelembung udara yang terbentuk pada saat proses pembentukan emulgel ini tadi. Kemudian yang kedua, karena adanya gelembung udara ini tadi, terkadang kita membutuhkan pendiaman beberapa saat untuk membantu atau mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terjebak ini pada saat produksi ya, sebelum nantinya sediaan dimasukkan ke dalam wadah atau ke dalam tubenya. Kenapa seperti itu? Karena apabila gelembung udara yang terjebak masih dalam jumlah yang banyak sehingga sediaan juga mengembang dalam volume yang besar, maka nanti desain kemasan yang sudah didesain sebelumnya biasanya itu tidak muat untuk menampung sediaan emulgel yang mengembang ini tadi. Jadi terkadang kemasannya sudah penuh atau sudah tidak bisa menampung, tetapi bobot untuk sediaannya itu belum tercapai. Nah, kemudian bagaimana sih tips dan trik untuk meminimalisir adanya gelembung udara pada saat pembentukan emulgel, teman-teman? Nah, ada beberapa cara atau ada beberapa alternatif metode untuk meminimalisir terbentuknya gelembung udara ini tadi. Metode yang pertama adalah penggunaan alat mixing atau alat pencampuran, di mana alat mixing tersebut itu melibatkan proses pengadukan yang dia dilengkapi dengan sistem vakum atau sistem pemompa udara, penghisap udara. Nah, jadi nanti pada saat proses pengadukan, di mana kalau kita mengaduk sesuatu ya teman-teman, itu kan memang dia mempunyai kecenderungan untuk menjebak atau memperangkap udara. Nah, dengan adanya sistem vakum, maka udara yang terjebak atau terperangkap ke dalam sediaan ini kemudian akan dihisap dan nantinya akan dikeluarkan sehingga dia tidak semakin bertambah terjebak di dalam sediaan. Kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan optimasi dalam kecepatan ya maupun lama proses pengadukan pada saat pembentukan basis emulsi, pembentukan basis gel maupun pencampuran akhirnya, yaitu pencampuran pada saat kita menggabungkan antara basis emulsi dengan basis gelnya. Kita harus menggunakan kecepatan dan lama pengadukan yang optimum, artinya tidak terlalu lama, tetapi basis yang dihasilkan itu memang sudah homogen dan sudah sesuai dengan konsistensi yang kita inginkan. Pengadukan yang berlebih dan dengan kecepatan yang terlalu tinggi, ya, waktu yang terlalu lama, itu semakin memperbesar kemungkinan terbentuknya atau terjebaknya gelembung-gelembung udara pada sediaan emulgel yang akan kita buat. Ini tadi teman-teman keuntungan dan kekurangan dari sediaan emulgel. Nah, selanjutnya teman-teman, apa sih yang perlu kita perhatikan pada saat kita ingin memformulasi sebuah sediaan emulgel? Nah, kita tentu saja mengacu pada sifat ideal ya dari sediaan emulgel yang kita ingin buat. Jadi, sifat-sifat ideal emulgel antara lain yang pertama adalah
Tentu saja emulgel ini tadi kalau kita ingat kan menggabungkan sistem emulsi dan sistem air. Di mana sistem emulsi itu kan ada fase air dan fase minyak. Nah, tentu saja adanya fase minyak di dalam sediaan itu akan menimbulkan sedikit sensasi rasa lengket atau greasiness ya, teman-teman. Nah, sifat ideal emulgel yang pertama itu adalah sebisa mungkin itu menimbulkan hanya sedikit sensasi rasa lengket atau berminyak, atau sering kita istilahkan dengan greaseless. Jadi pada waktu orang menggunakan sediaan emulgel ini tadi, diharapkan dia itu pada saat diaplikasikan itu tidak terlalu menimbulkan sensasi rasa yang lengket atau berminyak ini tadi. Kemudian yang kedua, karena sediaan ini kan akan diaplikasikan secara topikal, maka emulgel yang ideal itu diharapkan mempunyai sifat mudah menyebar di kulit. Jadi dengan menggunakan tenaga atau tekanan yang kecil saja, dia sudah dapat menyebar secara merata di kulit. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan untuk dicuci. Jadi dengan memperhatikan komposisi fase air, fase minyak maupun basis emulgelnya dalam sediaan emulgel ini, nanti diharapkan apabila memang sediaan tersebut sudah digunakan dalam beberapa periode waktu, kemudian ingin diaplikasikan sediaan emulgel yang baru, maka sediaan ini mudah dibersihkan dari permukaan kulit. Kemudian memiliki penampilan yang menarik, jadi karena sediaan emulgel itu kan ingin mengambil beberapa sifat yang menguntungkan dari sediaan gel ya, yaitu salah satunya adalah terkait dengan pemerian atau organoleptiknya ya, di mana sediaan gel itu kan mempunyai pemerian yang cenderung menarik ya teman-teman kalau kita ingat ya, karena dia jernih dan mengkilap seperti itu. Nah, pada sediaan emulgel ini maka diharapkan dia itu mempunyai tadi ya penampakan walaupun dia itu berwarna putih atau opak seperti susu, tetapi dia mempunyai penampakan yang jauh lebih mengkilap jika dibandingkan dengan sediaan emulsi biasa. Contohnya adalah sediaan krim. Dan selain itu, secara tekstur dia juga lebih kenyal jika dibandingkan dengan sediaan krim biasa. Kemudian juga diharapkan dapat melembabkan kulit ya, di mana dengan efek melembabkan ini nantinya diharapkan dapat membantu penyerapan beberapa obat ya. Tentu saja ini berkaitan dengan efek after use ya, atau setelah penggunaan ya teman-teman. Dan pada penggunaan atau pada mekanisme transdermal itu diharapkan nanti dengan adanya efek melembabkan kulit ini turut membantu proses transport atau proses masuknya zat aktif obat melalui permukaan dan pori-pori kulit. Kemudian sifat ideal emulgel yang selanjutnya itu adalah tidak memerlukan pewarnaan ya. Jadi warnanya natural menggunakan warna hasil pembentukan sistem emulsi dengan sistem gelnya. Nah, teman-teman, tambahan untuk sediaan emulgel ini, teman-teman, jadi mungkin teman-teman nanti ada yang ingin membuat sediaan ini dalam proses tugas akhirnya. Jadi ada beberapa tips dalam membuat sediaan emulgel, yaitu pada saat kita melakukan atau menyusun formulasi untuk sediaan emulgel, maka nanti kita golong-golongkan atau kita pisah-pisahkan mana yang akan menjadi basis emulsi dan mana bahan-bahan yang akan menjadi basis gelnya. Di awalnya seperti itu. Nah, kemudian basis emulsi sendiri itu kan nanti kita bagi menjadi dua, yaitu ada basis air dengan basis minyak. Nah, maka basis emulsi ini kemudian kita golongkan kembali menjadi dua macam, yaitu basis emulsi fase air dengan basis emulsi fase minyak. Nah, sehingga nanti kita akan mempunyai tiga bagian zat, yaitu emulsi bagian air, emulsi bagian minyak dengan basis gelnya. Nah, kemudian untuk proses pembuatannya, teman-teman, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat basis gel dan membuat basis emulsi secara terpisah.
Jadi basis gel kita buat terlebih dahulu secara terpisah, kita kembangkan sehingga dia menjadi basis gel. Kemudian selanjutnya kita membuat basis emulsinya. Jadi kita tentu saja masih ingat ya proses pembuatan untuk emulsi ya teman-teman. Fase air dan fase minyak itu kita larutkan masing-masing tersendiri di dalam sambil kita panaskan di atas penanas air contohnya ya atau water bath. Suhunya kurang lebih adalah 60-70 derajat Celcius. Jadi fase air kita larutkan, fase minyak kita lelehkan dan kita larutkan. Kemudian kita kita pastikan bahwa fase air dan fase minyak semuanya sudah homogen pada masing-masing bagiannya. Setelah tercapai suhu kurang lebih 60-70 derajat dan seluruh komponen pada masing-masing fase telah terlarut secara homogen, maka kemudian kita campurkan fase air ke dalam fase minyak secara langsung ya teman-teman, jadi tidak sedikit demi sedikit karena khawatirnya kalau sedikit demi sedikit nanti proses pencampuran ini kan sudah tidak dilakukan di water bath atau tidak dilakukan di penanas air lagi, sehingga nanti kalau kita mencampurkannya sedikit demi sedikit dikhawatirkan sudah mulai ada penurunan suhu dari fase yang akan ditambahkan, sehingga nanti dikhawatirkan mengganggu proses pembentukan emulsi. Jadi pada proses pembentukan basis emulsi dari sediaan emulgel ini, fase minyak dan fase air dicampurkan, kemudian langsung kita berikan proses pengadukan dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi sambil kita amati. Salah satu ciri terbentuknya emulsi yang baik itu adalah ditandai dari berubahnya ya. Jadi masing-masing komponen fase air dan fase minyak di awal itu kan dia berbentuk jernih, maka pada saat emulsi ini terbentuk sistemnya pada saat dicampurkan itu salah satu indikator keberhasilan pembuatan emulsi adalah berubah warna menjadi putih susu. Jadi kalau setelah fase air dan fase minyak dicampurkan, itu warnanya dia masih jernih, maka ini merupakan salah satu tanda awal tidak terbentuknya emulsi yang baik. Nah, setelah terbentuk emulsi, teman-teman, proses pengadukan itu harus tetap kita lakukan dengan konstan ya. Jadi perhatikan kecepatannya, tidak boleh terlalu tinggi karena seperti tadi saya sampaikan, kecepatan yang terlalu tinggi itu dapat memperbesar kemungkinan terjebaknya gelembung udara di dalam sediaan tadi. Jadi kita lanjutkan proses pengadukan sambil kita tunggu suhunya itu menurun ke suhu kamar atau suhu room temperatur ya. Nah, pada saat proses penurunan suhu ini tadi, teman-teman, biasanya yang akan terjadi adalah perubahan konsistensi dari sediaan yang mula-mula mempunyai konsistensi encer, fase emulsinya itu akan menjadi atau mempunyai konsistensi yang lebih kental atau lebih padat. Nah, setelah sistem emulsi terbentuk dan dia mencapai suhu kamar atau suhu room temperatur, maka barulah kita campurkan fase emulsi ini tadi dengan fase gelnya atau basis gelling agentnya tadi. Kemudian kita campurkan hingga basis gel itu tercampur homogen ke dalam sistem emulsi ya dengan pengadukan yang konstan. Nah, setelah nanti diaduk dengan pengadukan yang konstan, kita cek bobot akhirnya apakah sudah sesuai dengan bobot akhir yang kita inginkan. Jadi sisihkan sedikit proporsi air ya teman-teman untuk nanti menjustifikasi bobot akhirnya sampai dengan bobot akhir yang kita inginkan. Nah, setelah kita justifikasi atau kita tambahkan sejumlah pelarut sampai dengan bobot yang kita inginkan, kita aduk kembali hingga homogen, maka sediaan emulgel siap untuk dilakukan pengujian mutu fisik. Jadi, itu teman-teman terkait dengan beberapa kupasan mengenai sediaan emulgel dan tips cara pembuatan sediaan dalam formulasi sediaan emulgel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.